Shalom, bertemu kembali dengan saya, Jimmy Suhadi dalam program Berjalan dalam Kasih Karunia. Kira-kira apa yang kita bahas di episode ini? Oke, nah saudara, saya masih belum bosan berbicara tentang kasih Tuhan begitu luar biasa. Saya masih mau berbicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, sehingga kita betul-betul menangkap rencana yang indah dari Tuhan buat hidup kita. Ya, mengapa? Karena adalah kehendak Tuhan, sekali lagi, adalah kehendak Tuhan hidup kita dipulihkan. Adalah kehendak Tuhan kita hidup di dunia ini tidak mengalami seperti yang sedang kita banyak alami. Banyak orang-orang Kristen alami. Hidup dalam kekacauan, kemiskinan, kekurangan, penderitaan, keluarga hancur, berantakan, penyakit. Tuhan, bukan itu kehendak Tuhan. Tidak. Semua itu terjadi karena dosa. Tetapi Tuhan sangat amat mengasihi kita. Dia tidak mau kita ngalami. Dia mau pulihkan itu. Bagaimana? Dia datang ke dunia. Ya, saudara, episode-episode yang kita sudah lalui, kita banyak mendengar Yesus mati untuk apa? Ya, untuk memulihkan hidup kita, untuk mendamaikan kita, ya, untuk menghidupkan kita, untuk membuat perjanjian baru, membuat status buat kita. Wah, banyak-banyak. Dan kalau saudara menangkap, saudara menerima semua episode-episode ini, bahkan episode sehari ini, maka saudara akan melihat hidup saudara akan berubah dengan drastis. Hidup saudara akan mengalami perubahan totalitas. Kenapa? Karena saudara menangkap akan kasih Tuhan. Dan saudara tinggal di dalam kasih itu, maka saudara akan hidup oleh kasih itu. Dan kasih itu akan menghidupkan kita. Dan saudara akan melihat kasih itu akan membawa kita dari kehidupan kepada kehidupan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan itulah yang sudah Yesus kerjakan di kayu salib. Ya, saya terus-menerus menekankan ini. Kenapa? Karena sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedih. Saya sedih kalau melihat jemaat Tuhan banyak mengalami hal-hal yang tidak baik itu. Itu sebabnya Tuhan sedang bekerja di masa-masa sekarang ini. Tuhan lagi bercerita, Tuhan lagi menyampaikan isi hatinya. Tuhan sedang memberitahukan kebenaran-kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran ini akan membebaskan kita. Kalau kita tidak pada posisi yang tepat, maka kita tidak pernah menerima apa yang sudah tersedia. Itu sebabnya kita harus ada pada satu posisi yang tepat. Posisi di mana kita berada, sehingga pada posisi itu hubungan kita dengan Tuhan bisa terjadi dengan luar biasa. Hubungan itu begitu erat, begitu luar biasa, sehingga status saudara yang sudah menerima Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita berubah. Saudara dan saya bukan bukan dikuasai oleh dosa, tetapi saudara dikuasai oleh Roh yang memberikan kehidupan. Nah, itu sebabnya hari ini, ya, topik saya berbicara Yesus mati supaya kita dibebaskan dari dosa. Topik ini saya angkat. Kenapa? Karena banyak orang Kristen, umat Tuhan, yang tidak bisa lepas dari dosa. Tetapi saya terlalu yakin, terlalu percaya, pemirsa yang di rumah tidak mau terikat dengan dosa. Setuju? Saya terlalu percaya, pemirsa yang di rumah ingin dibebaskan dari dosa. Karena hidup di dalam dosa capek. Betul tidak? Ya, dan saya percaya saya nggak perlu bilang ini berdosa, ini dosa, ini dosa. Enggak, saya nggak perlu ngomong. Kenapa? Semua kita tahu dosa itu seperti apa. Kita coba bahas dulu. Ya, apa hubungannya kematian Yesus dengan kita dibebaskan dari dosa? Nah, coba kita lihat apa yang terjadi di Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, yaitu apa? Mereka memakan buah kehidupan. Maka yang terjadi begini, ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah
yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, saudara lihat, di dalam ayat ini dikatakan, bukannya mereka bersuka cita karena Allah ada di situ, Allah lagi datang ingin ngobrol, ingin bercanda kepada mereka, tetapi justru mereka bersembunyi. Mengapa? Mengapa mereka bersembunyi? Dan ini adalah kejadian pertama kali mereka bersembunyi. Ini adalah kejadian pertama kali mereka takut kepada Tuhan. Mengapa ini terjadi? Semua akibat dosa. Ya, karena dosa menghasilkan buah apa? Perasaan bersalah. Karena dosa memberikan buah apa? Tidak layak. Karena dosa membuahkan apa? Ketakutan. Dosa membuahkan apa? Penderitaan, penyakit, banyak hal yang terjadi. Nah, ini semua akibat dosa. Artinya, pada waktu orang jatuh di dalam dosa, maka ada kuasa yang mengikat. Kita coba lanjut. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lihat. Ya. Dan ayat 10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Dia bilang, aku takut karena aku telanjang. Padahal saudara, selama ini sekian tahun, bahkan mungkin sekian ribu tahun, dia tinggal bersama-sama Allah, dia tidak pernah merasa malu, dia tidak pernah merasa takut, dia tidak pernah ada perasaan malu, tadi ya, merasa telanjang, tidak ada perasaan-perasaan itu muncul. Tetapi pada waktu setelah dia makan buah, perasaan-perasaan yang jelek, yang buruk itu muncul. Kenapa? Karena dosa. Ya. Nah, saudara lihat bahwa akibat dosa begitu besar pengaruhnya. Begitu dahsyat mencengkeram manusia. Bahkan setelah saudara kalau baca ayat-ayat selanjutnya tentang Kain dan Habel, bahwa Adam dan Hawa setelah mereka punya anak, dan kita melihat apa yang dikerjakan antara saudara bersaudara membunuh. Saudara, itu adalah buah dosa. Ya, karena dosa menghasilkan buah-buah yang jelek itu. Buah-buah yang penuh hidup dalam penderitaan, hidup dalam kekacauan. Pemirsa, lihat akibat dosa ini itu turun-menurun. Tadi saya kasih contoh. Karena Adam dan Hawa berbuat dosa, maka buah itu juga dialami. Dosa itu turun kepada Kain dan Habel yang melakukan dosa pembunuhan. Nah, saya kasih contoh yang lain yang mungkin sekarang ini terjadi, saudara. Ya, bagi yang sudah punya anak, atau katakanlah punya adik, atau punya saudara, ya, lihat bagaimana anak-anak kecil yang baru berumur 2 tahun atau 3 tahun, ya, dia bisa memukul adiknya. Apakah ada orang tua yang mengajar anaknya memukul adik? Saya yakin tidak ada. Tidak mungkin orang tua mengajar seorang anak kecil, kalau adikmu begini pukul, nggak mungkin. Tetapi anak itu bisa berbuat itu. Mengapa? Karena ikatan dosa. Kuasa dosa yang begitu dahsyat itu. Saudara lihat, anak kecil bisa berbohong nggak? Dia habis bikin nangis adiknya, dia akan sembunyi. Waktu ditanya sama mamanya, kenapa adik menangis? Enggak, saya nggak tahu. Bukan saya kok, bukan saya. Saudara lihat, anak-anak itu semua itu adalah akibat kuasa dosa. Jadi itu sebabnya di Roma 3:23 dikatakan, semua manusia sudah berdosa. Sudah jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena dosa turunan.
Dan kita pernah dengar firman Tuhan mengatakan, oleh seorang Adam jatuh dalam dosa, maka keturunannya semua berdosa. Adam yang pertama. Tetapi kita bersyukur bahwa melalui Adam yang kedua, yang kudus, maka semua orang juga menjadi kudus. Di Roma 6 ayat yang ke-12 demikian bunyinya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, di sini dengan jelas dikatakan dosa itu punya kuasa yang luar biasa. Ada ikatan dosa. Itu sebabnya saudara, manusia lama yang fana ini di bawah kuasa dosa. Ya, ada kuasa yang mengikat manusia. Dan tadi saya katakan kita semua tidak mau berdosa. Saya yakin ada orang-orang yang tertentu yang tidak bisa menahan dirinya. Main tangan, main kaki, mukul istrinya, mukul anaknya, main tempeleng, main pukul. Tetapi setelah dia mukul istri atau anaknya, muncul penyesalan dalam dirinya. Dan dia berkata, Tuhan maafkan saya. Saya tidak akan mukul. Atau dia datang sama istrinya, dia bilang, Mama maafkan saya nggak akan mukul lagi. Saya bersalah. Tetapi yang terjadi berapa hari kemudian, dia lakukan lagi. Dia lakukan lagi. Mengapa? Karena kuasa dosa mengikat manusia. Saya yakin sekali lagi kita mau dibebaskan. Ya, itu sebabnya kita lihat banyak orang-orang Kristen, jemaat yang hidupnya begini. Jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa. Kenapa? Karena ada kuasa dosa ini yang mengikat. Dan saya mau sampaikan, tidak ada seorang manusia pun yang sanggup lepas dari dosa dengan kekuatan sendiri. Tidak ada seorang pun dari kita yang mampu mengatakan, aku tidak akan berbuat dosa lagi dengan kemampuan, kekuatan, dengan upaya manusia kita. Tidak ada seorang pun. Karena kuasa dosa begitu besar. Dan kita tidak sanggup. Karena firman Tuhan mengatakan, roh kita kuat, tapi daging kita lemah. Itu sebabnya kita jatuh dan jatuh lagi. Orang yang terikat dosa, itu seumpama dengan kerbau yang dicocok hidungnya, yang diikat. Sehingga kuasa dosa itu mengikat dia, membawa dia kemana, dia tidak bisa melawan. Kenapa? Karena kuasa dosa itu begitu kuat. Dan semua itu, kenapa? Karena pekerjaan iblis. Manusia sudah kalah. Karena manusia tunduk kepada si ular, kepada si iblis. Maka manusia ada di genggaman tangan si iblis. Yang kemauannya cuma satu, melakukan keinginan daging, dan keinginan daging. Berita sukacita yang kita mau dengar adalah seperti tadi, judul tadi kita adalah Yesus mati supaya kita dibebaskan dari dosa. Nah, itu berita sukacitanya. Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya supaya kita bebas dari dosa? Kita lihat di Roma 6 ayat yang ke-10 dan 11. Dengan jelas dikatakan, sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Dengar, kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Sumbernya justru, di sini tidak dikatakan kematian Yesus adalah kematian atas kemiskinan, atas penyakit, atau tidak. Karena semua itu adalah buah dosa. Jadi yang dipenggal oleh Yesus adalah kepalanya. Ya, yaitu dosa itu. Sekali lagi, sebab kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Sekarang ini adalah kita harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Yesus yang rela mati buat kita. Dengar baik-baik. Tanpa kematian Yesus, maka dosa tidak mati. Tetapi karena kematian Yesus, maka dikatakan itu adalah kematian dosa. Sehingga artinya dosa sudah mati dari Yesus,
maka dosa juga mati dari saudara dan saya. Masih ingat Galatia 3 ayat 13 mengatakan, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Jadi Yesus sudah selesaikan itu. Kematian itu adalah kematian atas dosa. Nah, di sini artinya adalah saudara, ya, di ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu ada di bawah kasih karunia. Dengan jelas sekali lagi, Yesus mati menggantikan kita. Amin. Saudara percaya? Itu pengorbanan Yesus. Itu sebabnya saya membawa, hargailah Yesus itu. Hargai kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, hidup kita gak akan berubah. Kita gak akan lepas dari dosa kalau bukan karena Yesus rela mati di kayu salib. Saudara, kita tidak akan terlepas dari belenggu dosa. Ikatan kuasa dosa itu tidak mati, tidak putus dari hidup kita kalau Yesus tidak mati menggantikan kita. Jadi mari kita lihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Lihat, Yesus datang bukan untuk main-main di dunia. Ya, Yesus datang bukan cuma sekedar datang. Jangan berpikir lagi Isa itu bukan Tuhan. Jangan berpikir Isa itu adalah manusia biasa. Jangan. Lihat, Isa itu lahir dari kalimatullah, dari roh Allah. Dari Allah. Yesus itu lahir untuk kebaikan kita. Dan dia mati di kayu salib untuk kepentingan kita. Untuk apa? Memandikan kuasa dosa. Ya, tadi ayat 12. Kematian Isa, kematian Yesus adalah kematian atas dosa. Supaya dosa tidak berkuasa lagi atas saya dan atas saudara. Ini. Jadi sekarang saudara, yang diperlukan oleh kita adalah bukan melawan dosa itu dengan kekuatan kita. Bukan dengan usaha manusia kita mengatakan, aku gak lagi mau kerja, aku gak mau lagi berbuat dosa. Aku gak mau lagi jatuh dalam dosa. Tidak perlu itu yang kita lakukan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah percaya. Terima kasih Yesus. Engkau mati menggantikan saya. Maka dosa-dosa dalam diriku pun sudah mati. Maka sekarang artinya aku sudah bebas dari dosa. Oh, haleluya. Apakah ini bukan berita sukacita, saudara? Kuasa maut itu, kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi atas kita. Karena pekerjaan Yesus. Yang perlu kita lakukan sekarang ini, percaya, terima, jadikan Isa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan izinkan roh Allah, roh Tuhan itu datang dan tinggal dalam hidup kita. Dan imani perkatakan, aku sudah bebas dari dosa. Yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah, kalau saudara terikat dengan judi, atau saudara terikat dengan suka mukul istri, atau saudara suka dengan hal yang tidak baik, sekarang yang perlu kita lakukan adalah perkatakan, di dalam nama Yesus, aku sudah tidak suka judi lagi. Aku sudah tidak suka lagi memukul istriku, memukul anak-anakku. Aku sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Ya, mungkin saudara bertanya, apa semudah itu? Yes, semudah itu. Tetapi bukan cuma di mulut ya. Harus diucapkan dengan keyakinan, aku sudah bebas dari kuasa dosa oleh Yesus. Dan aku sekarang adalah ciptaan yang baru. Bahwa kasih Tuhan, kasih Yesus ada di dalam hidup saya. Dan sekarang ini saya tidak lagi jadi tukang pukul. Tapi sekarang saya adalah orang yang mengasihi istri saya, mengasihi anak saya. Nah saudara, saya mau tekankan ini kenapa?
bahwa sekarang ini saudara perlu kita belajar satu hal adalah kalau saudara percaya bahwa saudara sudah bebas dari dosa, maka jangan fokus lagi pikiranmu kepada dosa. Jangan perkatakan lagi atau melihat dirimu orang berdosa. Jangan pernah lagi kalau sekarang ini tadi saya katakan engkau suka berjudi, jangan lagi engkau dalam hatimu aku harus berjuang melawan judi. No, tetapi yang harus kau perkatakan, aku sudah bebas dari judi. Aku udah gak bersuka, aku benci. Karena judi adalah dosa. Yang aku suka adalah kasih Tuhan, kasih Yesus. Pemirsa yang sangat amat dikasihi oleh Tuhan. Kalau ada di antara kita pemirsa yang terikat dengan dosa, yang ingin lepas dari dosa, dan ingin mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kelepasan itu, mari saya mau berdoa. Dan percayalah, ya, tapi kita harus merubah paradigma kita ya, merubah cara berpikir kita, bahwa kita bukan manusia lama lagi, tetapi kita sudah adalah ciptaan yang baru. Ya, kita sudah dibebaskan. Mari, Tuhan terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar saat ini. Saya bersuka cita Tuhan, bahwa Engkau begitu baik. Yesus, Isa, Engkau datang ke dunia untuk membebaskan saya dari dosa. Sehingga saya tidak terikat lagi dengan kuasa dosa. Oleh sebab itu sekarang dengan iman saya katakan, Yesus, Isa, Engkau adalah Tuhan Juru Selamatku. Engkau adalah kekuatanku Tuhan. Dan saya percaya sekarang semua dosa-dosa itu sudah mati dari hidup saya. Maka saya tidak akan melakukan ini, itu dan sebagainya. Perkatakan dan kau katakan, aku benci lagi ini itu. Dosa-dosa yang biasa kau kerjakan, aku tidak suka lagi Tuhan. Dan aku percaya sekarang aku sudah bebas. Bebas oleh darah Yesus. Bebas oleh karena kasih Kristus dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Nah, pemirsa percayalah. Percayalah, mujizat sedang terjadi. Buka hatimu, izinkan kuasa ilahi itu bekerja. Roh Kudus ada bersamamu. Percayalah, Roh Kudus sudah membebaskan engkau dari dosa. Dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Kekuatan ilahi yang memampukan engkau mengatakan no, mengatakan tidak kepada dosa. Dan kuasa yang sama, kasih itu akan mengalir dalam hidupmu. Sehingga yang kau perbuat adalah yang benar, yang manis, yang indah. Buah-buah Roh Kudus. Yaitu apa? Sukacita, damai sejahtera, mengasihi, menolong, memberkati. Itu yang akan terjadi. Haleluya. Baik saudara. Oke, kalau saudara masih ada pertanyaan boleh menghubungi saya melalui email atau SMS di bawah ini. Terima kasih, bersama saya Jimmy Suhadi dalam acara Berjalan dalam Kasih Karunia. Sampai ketemu episode lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.